wa barakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para dewan juri yang kami hormati dan seluruh saudara jamaah yang kami banggakan, perkenalkan, nama saya Rafa dari TPQ Nurul Huda. Pertama-tama dan yang paling utama, kami tidak lupa memanjatkan syukur kepada Allah, yang mana Allah senantiasa memberikan banyak sekali nikmat dan rahmatnya kepada kita. Contohnya nikmat sehat, waras, longgar, dan lain-lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan yang paling pol lagi, kita dipilih oleh Allah, diberi nikmat bisa menetapi agama yang benar ini, yaitu agama Islam yang berpedoman Al-Quran dan Al-Hadis yang berbentuk jamaah. Yang nikmat hidayah ini tidak diberikan ke sembarang orang, melainkan orang-orang yang disayangi Allah saja. Innallaha yu'ti dunya ma yuhibbu wa ma la yuhibbu wa la yu'ti dina illa man ahabba. Artinya, Allah memberikan masalah dunia kepada orang yang disayangi maupun tidak disayangi. Tapi Allah tidak memberikan masalah agama kecuali orang yang disayangi, yaitu orang iman. Atas semua pemberian nikmat dari Allah, wajib kita syukuri dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat-sahabatnya, para alim ulama dan perantara tunggal kita, yaitu Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawa Almarhum, yang telah membawa kemurnian Quran hadis jamaah di Indonesia ini, serta para mubalik-mubalinggot yang selalu gigih menyampaikan Quran hadis jamaah. Atas amal solihnya, semua perantara agama disyukuri dengan kalimat syukur alhamdulillah jazahumullahu khairah. Dan tak lupa bersyukur kepada saudara jamaah semua di sini yang masih semangat dalam menetapi Quran hadis jamaah. Di tengah pandemi ini masih bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya. Atas amal solihnya disyukuri dengan kalimat syukur alhamdulillah jazakumullahu khairah. Para saudara jamaah, dimanapun keadaan kita, jangan sampai kita lupa untuk tetap niat karena Allah. Karena dengan niat karena Allah, maka kita akan diberikan pahala. Tapi kalau tidak niat karena Allah, jangankan mendapat pahala, justru kita akan mendapat dosa dan murka dari Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Semata-mata mencari rahmatnya Allah yang berupa surga dan ingin terhindar dari siksanya Allah yang berupa neraka. Para saudara jamaah, sebagai generus, kita harus yakin dan mantap bahwa kita menetapi Quran hadis jamaah ini adalah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dari neraka. Bapak Imam kita selalu nasihat bahwa satu-satunya jamaah dimanapun, kapan saja dan bagaimana saja keadaannya, supaya selalu tetap menetapi Quran hadis jamaah secara 5 bab karena Allah. 1. Mengaji Al-Quran dan Al-Hadis secara makul musnad mutasil. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap orang Islam. 2. Mengamalkan Quran hadis jamaah. Karena surga itu diwariskan kepada orang-orang yang banyak beramal. Semakin banyak amalan kita, maka semakin tinggi pula derajat surga kita. Iya toh teman-teman? 3. Membela Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu membela dengan hartanya, pikirannya, maupun dirinya. 4. Sambung jamaah. Ada sambung kelompok, ada sambung desa, ada sambung daerah, ada pula sambung pusat 1 bulan sekali. 5. Menetapi taat Allah, Rasul, dan imam. Sebagai anak, kita juga mempunyai kewajiban untuk taat kepada kedua orang tua.
Teman-teman, kita sebagai anak harus paham dan mengerti betapa besarnya jasa orang tua di dalam merambut kita. Apalagi seorang ibu, beliau telah mengandung kita semua selama 9 bulan 10 hari, menyusui kita sampai 2 tahun. Beliau tulus dan ikhlas merawat kita. Beliau tidak peduli waktu malam, tidak peduli perutnya lapar, dan lain-lain. Yang beliau pikirkan hanyalah untuk kebahagiaan anaknya. Maka dari itu kita harus bisa berbakti dan menjunjung derajat mereka setinggi-tingginya. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 disebutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayya masyir. Artinya Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Para saudara jamaah, untuk menjaga keimanan kita, maka harus kita ikat dengan 4 tali keimanan, yaitu 1. Bersyukur, 2. Mengagungkan, 3. Mempersungguh, 4. Berdoa. Demikianlah belajar nasihat dari kami. Banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbok painten ngemes susut cekap semanten anjen kula matur. Alhamdulillahi jazahumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.